Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sunnah TV. Kami sedang berada di studio virtual Mall Pekanbaru. Saya Yolanda Sari. Jumpa lagi bersama kita di talk show inspiratif dengan tema wisata kesehatan melalui perwakilan Rumah Sakit Malaysia, yakni Mitra Medis. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Yusnan Ozora Eskom, ya Bang ya? Iya betul. Apa kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini selaku Direktur Mitra Medis atau perwakilan IJN Institut Jantung Negara, ya Bang? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sejarahnya bisa berdiri Mitra Medis ini seperti apa nih Bang? Baik. Sedikit saya jelaskan terkait sejarah berdiri dari perwakilan Rumah Sakit Malaysia, Mitra Medis. Saat ini Mitra Medis itu sebenarnya dia sudah berdiri lebih kurang 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Tapi sebelumnya juga saya sudah ada bekerja di salah satu hospital Rumah Sakit Malaysia juga sebagai konsultannya selama 7 tahun. Oh, lumayan cukup lama ya? Jadi bekerja seperti ini saya sudah lebih kurang hampir 12 tahun untuk sebagai konsultan Rumah Sakit Malaysia. Dan saat ini kita sudah berdiri sendiri, artinya kita memiliki badan hukum dan memiliki kantor sendiri tanpa ada seperti kita salary, tidak, tapi kita sebagai vendor langsung daripada rumah sakit. Nah, jadi hingga saat ini Mitra Medis sudah bekerja sama kepada 10 rumah sakit yang ada di Malaysia. 10 rumah sakit. Udah lumayan ini ya, agak cukup banyak lah ya. Iya, adapun 10 rumah sakit itu terbagi dari ada yang di Johor, ada yang di Malaka, ada yang di Kuala Lumpur, dan ada yang di Penang atau Penang biasanya. Nah, Penang kali ya. Penang. Karena saya juga pernah dengar itu. Keempat wilayah ini memang orang lebih cenderung ya, orang banyak berobat ke sana, segmennya berbeda-beda. Contoh? Contohnya gini, orang kalau mau orang Kepri, Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, itu mereka berobatnya kalau tidak ke Singapura, mereka berobat ke Johor. Kalau ke Malaka, orang yang berobat dari Riau, Padang, Jambi dan Palembang. Sementara kalau Itu yang buat khusus Riau ya? Iya. Sementara kalau dari yang di Kuala Lumpur, berobatnya itu se-Indonesia, khususnya Jawa, Jakarta. Jadi marketnya kalau Jakarta itu karena memang sektor ekonominya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Sehingga mereka mampu membayar untuk dengan rate yang lebih tinggi dan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kualitas yang lebih inilah ya, memuaskan lah ya. Sementara untuk di Penang sendiri, itu ada beberapa rumah sakit menjadi unggulan, dan di sana lebih cenderung orang dari Aceh dan dari Medan yang berobat ke Penang. Itu segmen dari 4 wilayah. Jadi dari situlah Mitra Medis bisa berdiri hingga saat ini. Lebih kurang sudah 4 tahun. Gitu. Cukup lama lah ya. Iya. Nah, itu kan kita sudah membahas yang Mitra Medis ini sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Malaysia, itu udah ada 10 rumah sakit nih Bang. Iya, betul. Nah, kalau untuk fungsi perwakilan Mitra Medis ini seperti apa? Iya. Fungsi daripada kami sebagai perwakilan rumah sakit atau Mitra Medis ya, yang bernama dengan Mitra Medis. Ini fungsi kami di sini saat ini sebagai konsultan. Yang pertama membantu seluruh pasien yang sudah pernah berobat ke Malaysia, baik itu ke Johor, Malaka, Kuala Lumpur dan Penang. Ini akan kami bantu mulai dari berangkat dari sini hingga dia balik lagi. Seperti perantaranya lah ya. Perantaranya. Jadi kita memang sebagai perwakilan langsung penunjukan dari beberapa rumah sakit yang ada di Malaysia. Jadi fungsinya kami begitu pasien ingin berobat ke rumah sakit yang ada di Malaysia, contohnya di Kuala Lumpur, kami akan prepare, mulai buat janji kepada dokter, jenis penyakitnya apa, dari jenis penyakit tersebut kira-kira anggaran kos biaya dari berobat atau operasi itu berapa. Berarti konsultasinya di sini dulu lah ya. Di sini dulu. Nah, setelah konsultasi baru dari pihak Mitra Medis ini langsung ke rumah sakit tersebut yang ingin dilakukan ya. Iya betul. Jadi setelah pasien itu tadi tidak ragu lagi dia nanti ke sana itu siapa yang jemput. Begitu beliau pasien sampai di Kuala Lumpur KLIA 2 ya kan, di bandara itu sudah ada yang jemput. Tinggal beres lah ya. Tinggal beres. Jadi itu fungsi daripada orang yang konsultasi kepada Mitra Medis sebelum berangkat ke Malaysia untuk berobat.
fasilitasnya memang sangat dijaga lah berarti Bang ya. Iya, Untuk dari konsultasi, keberangkatan ke sana, penjemputan di sana. Jadi tinggal ya benar-benar ini ya standby lah dianya. Iya betul. Jadi memang Malaysia lebih cenderung kepada servis ya. Servis. Nah, artinya servis tersebut memang diutamakan. Nah, buat kenyamanan pasien lah ya. Betul. Karena orang datang ke sana dalam kondisi yang sakit. Benar. Jadi mereka nggak berpikir yang seperti apa lagi. Nah, saya datang ke sini untuk berobat dan ingin memang benar-benar fasilitasnya yang sangat menyenangkan dan membuat mereka nyaman. Itu yang disebut dengan wisata kesehatan. Sebenarnya kita juga benar. dengan wisata. Jadi orang yang datang ke sana dalam kondisi yang sakit, dia sudah difasilitasi, dia tidak mikir lagi mau jumpa dokter apa, harganya berapa, dan rumah sakit apa, penginapannya bagaimana, terus transportasi bagaimana. Iya, berarti cuma berpikir untuk dia datang untuk berobat dan sembuh gitu ya. Betul. Tidak memikirkan fasilitas lagi karena sudah ditanganin dengan mitra medisnya sendiri. Jadi orang ke sana itu sudah yakin mereka biasa ya, memang itu kembali perannya Allah begitu ya. Nah, dokter itu cuma 20%, selebihnya itu kuasa Allah lah ya. Iya. Nah, kalau untuk keuntungannya nih, keuntungan dan fasilitas yang didapat kalau berobat ke Malaysia melalui perwakilan ini seperti apa, Bang? Baik, hingga saat ini ada pun beberapa keuntungan dari orang yang berobat ke sana. Yang pertama itu, tatkala dia ada bermasalah terkait menggunakan asuransi, itu nanti akan kami bantu pengurusan asuransi, karena pengurusan asuransi mereka mau klaim juga tidak semudah yang kita pikirkan juga. Benar. Memang agak ribet. Harus ada prosesnya ya. Nah, untuk mempermudah itu, karena ini kan berkaitan dengan dua negara, kan nggak bisa seperti mau bolak-balik begitu kan, nggak segampang. Tidak segampang bolak-balik. Iya. Telapak tangan ya Bang ya. Memang harus ada prosesnya. Itu salah satu. Selain daripada itu, tatkala nanti mereka mau beli obat setelah sampai di sini 3 bulan kemudian obat habis, mereka cukup menghubungi kami. Nanti kami akan bantu kirimkan obatnya, tapi tetap mereka bayar gitu. Iya benar. Nah, kalau buat kendalanya sendiri Bang? Kendala sejauh ini memang kalau yang kita ketahui kendala saat ini ya komplain pasien tetap ada ya, dimanapun rumah sakit itu. Kayaknya di mana-mana memang pasti ada. Pasti ada. Namanya juga apalagi pasien yang ya dia udah sakit terus ya mungkin penanganannya lama dan dia nggak nyaman, dan dengan kondisi tubuh dia yang memang sama sekali memang belum stabil gitu kan. Iya betul. Dan kendala apa lagi yang ada? Sejauh ini masih relatif kecil, artinya dia bisa kita tangani baik itu dari perwakilan, dan biasanya memang jarang ada komplain yang memang benar-benar habis begitu, kecuali dan jarang lah ya, karena begini, sebelum mereka berangkat mereka sudah tahu berapa biayanya, jadi tidak merasa tertipu. Sudah dipikirkan lah kosnya ya. Jadi memang udah dipikirkan buat matang-matang. Karena kalau buat kos demi kesembuhan dan demi pengobatan yang aman, ya mungkin bisa nggak berpikir panjang lah mungkin Bang ya. Apalagi kan udah ada asuransinya ya. Iya betul. Dan memang difasilitasi dengan bagus, cukup bagus. Dan sekiranya ini menjadi salah satu kelebihan juga, tatkala mereka pasien ya yang mau berobat ke Malaysia, tatkala menghubungi mitra medis, mereka tatkala berangkat ke Malaysia tidak perlu meragukan lagi untuk bawa uang yang banyak. Misalnya mereka harus bypass atau kateter jantung, itu tidak perlu lagi membawa uang sekitar 250 juta atau setara 70.000 ringgit Malaysia, itu nggak perlu karena riskan. Akan ada perampokan di sana juga, ada perampokan, ya kan? Artinya, harus siaga ya. Mereka cukup menghubungi kita akan antarkan bersama si pasien uangnya ke Mandiri, namanya Mandiri Maintenance. Nah, nanti dia akan kirim, nanti sampai di sana uangnya akan diambil. Jadi pasiennya cuma membawa uang saku aja. Uang saku, ya betul. Sama paspor. Gak mungkin uang saku ditanggung juga sama mitra medisnya kan? Enggak. Dan kalau untuk ini, berapa banyak sih pasien yang berobat ke Malaysia kalau di hari normal sebelum COVID? Nah, ini kan kita bahas COVID nih. Sebelum COVID itu gimana? Baik, sejauh ini pasien yang biasanya kami tangani ya untuk sebelum COVID itu beberapa wilayah itu tergantung kondisi ya, wilayah masing-masing. Ada yang Johor, ada yang Malaka, ada Kuala Lumpur, dan tapi lebih cenderung kepada yang di Malaka.
Itu di Malaka, itu kalau waktu saya dulu ya, Ya. ini pernah di salah satu rumah sakit yang ada di rumah sakit swasta yang ada di Malaka, itu per bulan saya bisa kirim pasien sampai 600-700 pasien. 600-700 pasien, lumayan ya, banyak gitu. Banyak, cukup banyak. Artinya kalau kita lihat satu rumah sakit yang spesialisnya jantung saja atau IJN itu kan milik BUMN. Kalau kita itu ada namanya yang di Jakarta itu milik BUMN juga, rumah sakit jantung kan. Harapan kita itu satu spesialis saja dalam 1 tahun itu bisa berobat 4.000 orang. 4.000 orang itu dalam 1 tahun. 4.000 orang dalam 1 tahun. Satu rumah sakit saja, satu spesialis. Karena penyakit jantung ini yang saya tahu WHO pun sudah mengatakan ini tertinggi lah buat kematiannya ya. Yang pertama tingkat kematian itu lebih tinggi. Yang kedua di antara jenis penyakit jantung ini yang paling mahal biaya berobat. Iya benar, paling mahal. Paling mahal dan itu tidak bisa nego karena kalau nego 15 menit bisa lewat. Iya benar. Gak mungkin juga penyakit harus dinego. Betul. Baik nih Bang, setelah ini kita lanjut lagi ya. Baik. Baik nih pemirsa, kita lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Kamera. É flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Baik pemirsa Sonet TV, nah masih bersama saya Niola dengan narasumber kita Bang Yusnan Ozora. Nah tadi kan kita sudah membahas yang masalah sebelum COVID, ya Bang ya. Iya betul. Nah untuk masalah ini, apakah ada cara untuk berobat ke Malaysia di masa pandemi ini? Iya baik. Saat ini memang dikarenakan ada COVID, jadi beberapa negara lockdown ya, istilahnya lockdown. Sampai sekarang apa gimana? Sampai saat ini Kementerian Kesehatan Malaysia sudah mengumumkan waktu awal Januari sampai 31 Maret itu mengatakan 31 Maret depan? iya itu lockdown. Masih ya? Masih. Dan pertengahan bulan ini nanti akan ada informasi lagi. Maret sampai Juninya seperti apa nanti akan ada info. Jadi Berarti tinggal menunggu info lah ya? Iya. Nah, dengan kondisi COVID begini, apakah kita tidak bisa berobat ke Malaysia? Kan begitu. Iya. Itu seperti apa? Nah, ternyata saat ini kita bisa membantu pasien-pasien yang ingin berobat ke Malaysia, tapi pasien yang kritis kita bilang, yang urgent gitu. Yang iyalah, mungkin yang memang sudah sangat-sangat urgent lah ya. Iya. Dan memang butuh pengobatan ke Malaysia. Betul. Nah, dikarenakan kondisi COVID hari ini tidak adanya pesawat komersil dan tidak adanya kapal feri komersil yang biasa bolak-balik itu sudah tidak ada lagi.
Jadi karena ini ya, karena COVID ya. karena COVID, karena memang tidak boleh ada akses kedua belah negara ini. Nah, Iya, jadi betul. solusinya memang Malaysia membuka orang untuk berobat ke sana dengan menggunakan pesawat charter yang pertama atau kapal feri charter. Masih bisa mereka berobat, orang-orang sini berobat ke Malaysia. Cuman mungkin dibatasi kali ya. Terbatas. Memang satu pesawat itu hanya boleh 3 pasien dan 3 pendamping. 6 lah berarti. 6 orang yang ya, boleh masuk. Dan itu dikarantina selama 14 hari. Di Seketika rumah sakit. sudah sampai di sana. Sesampainya di sana swab test dan karantina selama 14 hari. Walaupun dia negatif. Meskipun dia negatif. Karena ini ya antar dua Iya. negara ya. Nah, nanti selama 14 hari itu nanti dokter akan melakukan tindakan. Begitu. Jadi hingga saat ini sudah banyak kok orang dari Indonesia berobat ke Malaysia. Ke IJN sudah ada berobat ke sana dengan cara charter pesawat. Saat ini kita buka keran untuk charter pesawat dengan charter kapal feri. Kalau feri naiknya kita dari Batam, kalau pesawat naiknya dari Pekanbaru. Itu ya harga lumayan sih. Lumayan lah. Nah, kalau dia charter pesawat biasa kita jual 15.000 USD. 15.000 USD lebih kurang 225 juta. Itu ongkos sekali jalan. 225 juta. Sekali jalan. Satu orang. Satu pasien dan Satu pendamping. pasien dan satu pendamping. Nah, nanti balik Sekali bayar jalan lagi. ya. Iya, balik. Berarti cuma pergi ya. Pergi. Nanti Belum pulang. balik bayar dulu. Lumayan. Itu buat ini ya, buat kos ya. Iya. Ya, yang pernah kita kirim kemarin biaya transportasinya 500 juta, hampir 600 gitu ya. Dia berobat cuma habis 125 juta. 125 juta. Berarti besar di kos ya. Seperti itu. Nah kalau buat ini bang, dengan kondisi pandemi seperti ini, apa saja sih syarat untuk bisa berobat ke Malaysia? Iya, syarat untuk bisa berobat ke Malaysia kita tetap mengikuti prosedur ini ya, WHO, tetap menggunakan masker, cuci tangan dan Protokol kesehatan tetap lah ya. tetap itu tetap. Dan ada izin kalau kita mau masuk ke Malaysia itu ada namanya MHTC. Nah itu setelah kita melampirkan berkas itu berapa hari ini? Atau hamin berapa pasiennya bisa? 3. Hamin 3 ya? Iya, nanti sampai di sana habis, nanti pas mau balik nanti akan kita Konfirmasi ulang. konfirmasi. Nah, untuk pengurusan itu semuanya pasien tidak perlu ribet, pasien cukup menghubungi kami karena kami yang punya akses itu. Iya, pasien tinggal beres saja Tinggal berarti. beres. Iyalah udah, ini kan udah cukup, kosnya udah cukup jadi kami mahal. akan konfirmasi mulai dari MHTC, Mhm. ya kan, yang bekerja sama dengan Menteri Kesehatan Malaysia. Terus nanti habis MHTC nanti baru ke rumah sakit, transportasi seperti pesawat atau kapal feri. Nah kalau ini bang, dengan makanan dan kuliner di sekitar rumah sakit seperti apa tuh? Ya sebenarnya kalau kita lihat antara Riau ya, Riau dengan Malaka atau Kuala Lumpur ini kulturnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh ya. berbeda. Nah, artinya tetap kulinernya Hampir sama lah mungkin. Di sini ada nasi Putih, putih di sana juga. Di sini Di sini ada ada nasi nasi uduk, merah, nasi nasi uduk, juga. ya kan. Di sana juga ada nasi uduk plus pecel lele ya. Iya. Jadi untuk kuliner sebenarnya tidak terlalu sulit. Itu sudah lebih kurang saja dengan Malaysia. Ya halal juga ya. Halal begitu karena memang Malaka lebih dominan Melayu ya, kecuali Iya. nanti Kuala Lumpur itu Sama lah kita juga Riau Melayu. iya. Jadi kecuali Kuala Lumpur karena kalau Kuala Lumpur itu sudah ibu kotanya mereka, jadi lebih banyak ke Chinese foodnya. Chinese-nya ya, lebih ya makanan buat mereka. Lumayan juga yang ada halalnya mungkin ya. Iya, betul. Bagaimana dengan booking penginapan di rumah sakit? Sementara untuk penginapan, jadi itu tadi sebelum pasien berangkat ke Malaysia, di saat mereka konsultasi kepada kami akan bookingkan hotel mereka atau mereka bisa booking sendiri melalui fasilitas yang sudah ada hari ini ya, Contohnya? seperti Traveloka ya, seperti itu. Oh mereka apa ya sendiri bisa, tetapi kalau bisa gampang, kenapa harus ribet? Iya kan? Tapi kembali kepada pasien, kalau memang di saat konsultasi pertama kali kami akan kasih tahu bahwasanya hotelnya seperti ini, kapasitasnya begini, kenyamanannya pasti yang akan kita pilih, yang sudah bekerja sama dengan kita ya yang terbaik lah kita kasih. Nah kalau boleh tahu nih bang, sebenarnya IJN ini seperti apa sih? Boleh bang jelaskan sedikit pada pemirsa? IJN ini, sekilas tentang IJN ini dia mulai berdiri di tahun 1992, lebih kurang sudah 30 tahun beroperasi. Dan ini didirikan atas ide daripada Perdana Menteri Malaysia waktu itu,
Mahathir Muhammad. Nah, karena beliau berobat ke Singapura, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berobat ke Singapura dan membangun rumah sakit IJN. Dan rumah sakit IJN ini salah satu rumah sakit terbesar jantung di Asia Pasifik. Dan Terbesar dia, ya? Terbesar. Dan dia sudah menangani untuk Indonesia itu sekitar 4.000 per tahun. Dan itu sudah berjalan selama lebih kurang 30 tahun. 4.000 per tahun. Dan kenapa dia namanya Institut Jantung? Seperti universitas atau Iya. sekolah tinggi, kenapa dia nggak rumah sakit jantung? Benar. Harapan Institut Jantung Negara. Nah, kenapa nggak rumah sakit harapan kita? Iya. Seperti itu kan rumah sakit jantung Indonesia. Kenapa? Karena di situ memang itu tidak komersil untuk pendidikan S1. Itu lebih kepada magister dan Magister. pendalaman. Jadi dari Indonesia ini ada sekitar 35 orang yang sudah lulus dari IJN. Jadi kenapa 35 orang? 35 dokter yang menyelesaikan pendidikan di sana. Dan dari Pekanbaru ada yang setelah selesai dari sana ada 3 orang. Satu dokter jantung anak yang ada di Eka Hospital, satu di Awal Bros dan satu di rumah sakit umum. Itu khusus Pekanbaru atau kalau Seriau? Riau lah itu, kita bilang Riau itu. Oh, di Riau ya. Berarti Riau ini 3 ya. Ada 3 yang orang. sudah lulus. Jantung dewasa 2 orang, jantung anak 1. Seperti itu. Jadi itu awalnya dia dibangun khusus untuk perkumpulan dokter jantung yang menangani jenis penyakit jantung. Ternyata Apapun itu penyakit jantung ini kan kayaknya bermacam-macam ini ya. iya, Yang pernah saya dengar ya Bang, Betul. ada jantung koroner, ada pembengkakan jantung. Nah, itu sama atau beda? itu kalau dari jenis itu berbeda. Misalnya bypass itu jantung satu rongga yang tersumbat dengan lemaknya kita atau pembuluh darah kita mulai mengecil, itu nanti dikasih seperti Ring kali ya? bukan, itu Bukan. seperti apa ya, seperti Selang. jalur selang baru. Oh, selang ya. Sehingga Ini nah jalan buat dia bernafas kali ya. betul. Dan selang itu memang itu tadi kuasa Allah tadi, Iya, itu benar. hanya satu yang ada, khususnya itu ada pembuluh darah yang dari paha diambil khusus untuk bisa dipasang ke situ. Sementara pembuluh darah yang lain tidak bisa dipasang ke situ. Memang sudah dari sonanya memang begitulah kuasa Allah tadi ya. Jadi tidak bisa diambil pembuluh darah dari tangan yang jantung atau nggak bisa, tetap yang ambil Dari paha itu ya. paha tadi. Sangat berbahaya jantung ini ya. Berarti Ada bypass, Iya. ada pemasangan ring atau stand jantung, stand itu seperti pasang ring. hampir sama-sama Jadi ini ya. seperti ini, kalau dia dikasih pemekaran nanti bengkak lagi besar lagi pembuluh darah itu, jadi darah itu berjalan dengan normal. Berarti harus pakai alat bantu ya. Kalau dia sudah pasang ring itu tidak perlu, cukup Itu pasang ring saja. resikonya seperti apa kalau kita masang ring? Hingga saat ini di IJN resiko pemasangan jantung itu bisa Berbahaya nggak? tidak, bisa dikatakan hampir 1.001 yang gagal ya. Hampir 1.001 yang gagal. Kalau pasang ring ya, artinya karena memang sudah familiar banget. Iya. Pekerjaan itu Karena memang juga ini dan sering dengar. dan IJN rumah sakit jantung ini, dia satu rumah sakit hanya menangani jantung, memiliki dokter jantung sebanyak 140 dokter. Ada satu rumah sakit di Malaysia yang lain, satu rumah sakit dengan 34 jenis penyakit, dokter cuma 100 orang. Artinya dokter di IJN itu kalau hanya menangani kateter, dia hanya kateter, dia nggak boleh menangani bypass. Jadi kalau dia hanya menangani jantung bayi, dia hanya jantung bayi, dan itu juga di mananya. Jadi dia tidak bisa jantung dewasa lompat ke jantung anak dewasa, pasang ring, pasang bypass, dia nggak bisa. Memang spesialis. Jadi makanya banyak di IJN itu 144 dokter jantung yang ada di rumah sakit. Padahal cuma satu jenis penyakit. Iya. Cuman bahaya. Iya kan? Mematikan kalau itu. Tapi kalau penyakit ortopedik ya, ortopedik atau tulang itu tidak terlalu berbahaya ya. Kalau patah ya masih bisa dibawa ke rumah kan begitu. Tapi kalau Iya, jantung dia biasanya kenapa terjadi serangan jantung itu antara jam 2 sampai jam 4 pagi, karena di situ memang ada titik nol. Sehingga kita biasanya kadang sering mendengar orang meninggal serangan jantung di subuh hari ya. Karena udah
tidak beraktivitas lagi Iya. gitu. Saat itu. Nah, jadi flek darah yang kental tadi itu yang berada di badan kita, dia naik lagi dengan jalannya pelan, sehingga ada pembuluh darah yang sudah mulai menyempit, itu akan nutup. Begitu dia nutup, dengan kondisi tidur, kita merasa seperti setengah mimpi. Ya begitu. Setengah sadar setengah enggak. Akhirnya ya nggak tertolong. Dan kalaupun penyakit jantung ini, apa-apa aja sih konsumsi makanan yang harus mereka antisipasi? Sejauh ini kalau makanan tetap ya makanan sehat lah kalau kita bilang. Itu minyak juga harus dikurang ya, minyak kan. Kalau makanan enak belum tentu sehat. Tapi kalau makanan sehat, Enak. ya Makanan enak mah cuma sesaat aja. Habis itu kita nggak tahu setelah itu kondisi tubuhnya seperti apa. Iya betul seperti itu. Nah, sebelum di penghujung acara kita nih Mas, bagaimana dengan tempat wisata di sekitar rumah sakit khususnya di Malaka atau di Kiau? Oke. Memang orang sana selain pada berobat, ya kan, mereka ikut dengan wisata karena itu menjadi refreshing mereka ya yang berobat ke Malaka atau Benar. Kuala Lumpur. Nah, tempat wisata yang banyak itu salah satunya Malaka sama Kuala Lumpur. Ya. Yang paling banyak ya? Iya. Nah, jadi biasanya pasien nanti berobat, nanti keluarganya main. Kalau Kuala Lumpur ada Batu Ken, kan gitu ya, ada ke Genting, dan banyak lagi di Kuala Lumpur. Mungkin di Bukit Bintangnya aja itu udah 1 hari, 2 hari kita juga nggak habis-habis tuh, gitu kan. Artinya tempat wisata, tempat jajanan. Nggak puas-puas lah ya. Banyak berbagai macam raga di sana. Betul. Pusat oleh-oleh juga, pusat wisata. Gitu. Sedikit arahan dan himbauan buat masyarakat ini Bang, Iya. untuk mengantisipasi jantung. Oke. Atau juga mungkin pemirsa di rumah ada yang penderita jantung dan ingin berkonsultasi kepada mitra medisnya seperti apa? Iya. Sebelumnya saya sampaikan bahwasannya begini. Kami open untuk di bulan Maret sama bulan April kami membuka satu sistem, satu kegiatan di mana kegiatan itu free bagi orang penderita jantung. Kegiatan yang seperti Konsultasi. Jadi konsultasi. Jadi kami akan bukakan satu waktu nanti seluruh orang yang punya penyakit jantung yang ingin konsultasi kepada dokter kami yang ada di IJN, itu akan kita buka di bulan Maret ada 1 kali pertemuan dan di bulan April ada 1. Silahkan bertanya sepuasnya atau semaksimal mungkin kepada dokter, karena nanti yang menjawab itu dokter, bukan saya. Dokter sendiri ya. Nanti kita bikin Zoom meeting, nanti dokter dari Kuala Lumpur nanti akan menyampaikan. Silahkan menyampaikan pertanyaan kepada kami. Nah, buat kantornya sendiri di mana nih biar pemirsa di Baik. rumah tahu juga. Untuk kantor sejauh ini kita ada di Jalan Teratai. Jalan Teratai. Jalan Teratai Sukajadi dekat, ya. Sukajadi dekat kantor imigrasi itu di Jalan Teratai nomor 202. Di situ ada pelangnya rumah sakit IJN juga. Karena Buat pemirsa di rumah juga bisa konsultasi kepada mitra medis di Jalan Teratai ya Bang ya. Iya betul. Baik nih. Terima kasih nih Bang atas Iya, penjelasannya. baik. Dan terima kasih juga sudah berkesempatan hadir di talk show kita pada sore ini. Iya, terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Sumek ya atas dukungan Sumek kepada kami, khususnya Bunda Raja Susi juga yang sudah bekerja sama lah mau mengangkat kami juga di satu event begini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sumek beserta rekan-rekan yang hadir di Terima sini. kasih. Terima kasih. Baik nih pemirsa Sumek TV, saya Yolanda Sari dan kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.